Sungguh Engkau Allah yang luar biasa bagi setiap kami. Engkau Allah yang sangat dahsyat bagi setiap kami ya Tuhan. Terima kasih buat setiap kejadian kami yang dahsyat dan ajaib. Kami percayakan hidupku ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Sebab Engkau Allah yang selalu punya yang terbaik bagi kami Yesus. Gloria terima kasih. Gloria Yesus. Gloria dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu, oh Yesusku.
penopangan-Mu bagi setiap kami. Sungguh Engkau Bapakku yang setia. Engkau Bapakku yang setia. Amin. Sungguh Tuhan, kami bisa merasakan kesetiaan-Mu di dalam hidup setiap kami. Dan kami bersyukur Tuhan buat penyertaan-Mu bagi setiap kami. Kalau sampai hari ini kami ada, itu semua hanya karena anugerah-Mu. Kalau sampai hari ini kami bisa menikmati Engkau di dalam bait-Mu yang kudus, itu pun semua hanya karena anugerah-Mu. Dan pagi hari ini Tuhan, kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Biarlah hati kami boleh selalu bersyukur Tuhan, atas segala kebaikan Tuhan yang sudah Engkau lakukan di dalam hidup kami. Dan pagi ini Bapa, kami sungguh bersyukur, kami bisa beribadah, kami tahu itu hanya karena anugerah-Mu. Oleh sebab itu Bapa, jangan biarkan setiap kami pulang sama keadaan kami seperti waktu kami datang. Tapi biarlah setiap kami pada saat kami pulang, kami boleh bersuka cita karena kami tahu bahwa Yesus adalah pengharapan kami. Karena kami percaya Tuhan akan memberikan segala sesuatu yang terbaik bagi setiap kami. Kami percaya dan kami memulai ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya percaya setiap kita pasti dalam keadaan yang baik-baik saja, amin. Shalom juga buat jemaat-jemaat yang mengikuti ibadah dari rumah. Kita semua bersyukur karena pada hari ini kita boleh kembali beribadah dan kita mau menikmati hadirat Tuhan di tempat ini, amin. Mari saya undang seluruh jemaat kita bangkit berdiri dan kita katakan betapa ku bersyukur karena Tuhan sudah begitu baik buat setiap kita. Betapa ku bersyukur atas segala berkat-Mu, semua yang Kau berikan sempurna bagiku. Allahku yang mulia memelihara sempurna kasih-Nya kepadaku.
Ku bersyukur atas segala berkat-Mu, semua yang Kau berikan. Dia memberikan yang terbaik bagi setiap kita. Amin. Allahku yang mulia, memelihara sempurna kasih-Nya kepadaku selamanya. Syukur, ku bersyukur. Syukur, ku bersyukur kepadamu. Puji, ku puji agung nama-Mu. Sembah, ku sembah Engkau Allahku. Aku ada hanya karena anugerah-Mu. Syukur, ku bersyukur kepadamu. Puji, ku puji agung nama-Mu. Sembah, ku sembah Engkau Allahku. Aku ada hanya karena anugerah-Mu. Sungguh saudara, Allah itu Allah yang sempurna, amin. Siapa yang merasakan pemeliharaan Tuhan yang sempurna di dalam hidupnya, lambaikan tangannya. Mari sama-sama dengan sungguh-sungguh kita katakan, betapa ku bersyukur Tuhan. Betapa ku bersyukur, amin. Atas segala berkat-Mu, semua yang Kau berikan sempurna bagiku. Dia Allah yang mulia, yang akan memelihara setiap kita. Memelihara Oleh sebab itu jangan khawatir saudara, bagian kita hanya bersyukur saja kepada Tuhan. selamanya. Mari kita katakan syukur. Syukur, ku bersyukur kepadamu. Puji, ku puji agung nama-Mu. Sembah, ku sembah Engkau Allahku. Aku ada hanya karena anugerah-Mu. Syukur, ku bersyukur kepadamu. Puji, ku puji agung nama-Mu. Sembah, ku sembah Engkau Allahku. Aku ada hanya karena anugerah-Mu. Aku ada. Aku ada hanya karena anugerah-Mu. Sekali lagi kita akui kita ada hanya karena anugerah Tuhan. Hanya karena anugerah-Mu. Amin. Kita bersyukur kita ada hanya karena anugerah Tuhan. Amin. Dan Dia Yesus adalah sumber segalanya bagi kita, termasuk Dia akan memberikan sukacita kita penuh di dalam Dia. Setiap hari Dia akan mencurahkan anggur yang baru di dalam hidup setiap kita. Mari sama-sama kita katakan sukacitaku penuh di dalam Yesus Tuhanku. Sukacitaku penuh dalam Yesus Tuhanku. Anggur baru Tuhan curahkan. Kekuatan-Nya limpahkan. Tangannya limpahkan, selalu baru setiap hari. Oh, dalam Yesus ku kan bersuka. Sekali lagi sukacitaku penuh.
sukacita kita, amin. Kita harus bersyukur kita punya Tuhan Yesus yang dahsyat. Dia hanya bukan sumber sukacita kita, tapi dia sumber segalanya di dalam hidup kita. Dan bersama Yesus kita akan mengalami kehidupan yang indah dan luar biasa. Amin. Kita katakan alangkah indahnya. Indahnya hidup di dalam Tuhan. Dia mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya jalan dengan Tuhan. Jalan bersama Tuhan, Dia memberikan kuasa untuk menang. Sungguh Yesus kita dahsyat. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat dan terpenuh kuasa-Mu. Kau yang terhebat terbesar bagiku. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan. Dia akan mencurahkan berkat yang melimpah bagi setiap kita. Amin. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan. Dia memberikan kuasa untuk menang. Mari kita katakan Yesusku dahsyat. Amin. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat dan terpenuh kuasa-Mu. Kau yang terhebat terbesar bagiku. Sekali lagi kita akui alangkah indahnya. Indahnya hidup di dalam Tuhan. Dia mencurahkan berkat yang melimpah. Sungguh indah orang-orang yang hidup jalannya bersama dengan Tuhan. Jalan bersama Tuhan. Dia memberikan kuasa untuk menang. Yesusku dahsyat, ku terhambung kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesus dahsyat. Kau yang terhebat terbesar bagiku. Yesusku dahsyat. Kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat dan terpenuh kuasa-Mu. Kau yang terhebat terbesar bagiku. Mari sama-sama dengan keras kita katakan Yesusku dahsyat. Ku tak ragu kepadamu. Dengan sungguh-sungguh kita katakan supaya iblis mendengar dan dia akan lari dari kita. Sungguh Yesus kita dahsyat. Amin. Kau yang terhebat. Mari sekali lagi dengan penuh keyakinan kita katakan Yesusku dahsyat. Amin. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesus dan terpenuh kuasa-Mu. Kau yang terhebat terbesar bagiku. Kita akui dia yang terhebat. Hebat, Kau yang terbesar. Dia yang terdahsyat Bagiku Sekali lagi katakan Yesusku dahsyat. Amin. Sungguh dia Allah yang luar biasa. Amin. Apabila setiap kita setiap hari hidup dengan Tuhan tanpa ada keraguan sedikit pun, kita akan mengalami indahnya hidup dengan Tuhan. Oleh sebab itu jangan pernah tinggalkan Tuhan, tetapi lebih dalam lagi dan terus-terus setiap hari kita mengasihi Dia dengan segenap hati kita. Mari kita katakan aku mengasihi. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap
hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Aku mengasihi Engkau. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Amin. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan Firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Mari kita katakan, aku mengasihi Engkau Tuhan. Aku mengasihi Amin. Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Sungguh saudara, kalau kita katakan kita mengasihi Tuhan, rasanya begitu mudah. Dengan bibir mulut ini kita mengatakan kita mengasihi Tuhan. Bahkan seringkali kita mengatakan, aku mau menyenangkan hati-Mu seumur hidup. Namun seringkali apa yang kita lakukan? Justru kita melakukan hal yang sebaliknya. Justru membuat hati Tuhan sedih. Oleh sebab itu mari pada hari ini kita sama-sama kembali memperbarui komitmen kita kepada Tuhan. Kalau memang betul-betul kita mau menyenangkan hatinya Tuhan, kalau benar betul-betul kita mau mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, jangan pernah tinggalkan rumahmu tanpa engkau berbicara dengan Tuhan. Jangan pernah kau keluar dari rumah sebelum engkau mengucapkan syukur kepada Tuhan. Jangan pernah engkau melalui hari-hari hidupnya sebelum engkau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari saya undang seluruh jemaat sama-sama pagi ini kita memperbarui komitmen kita. Dan kita katakan, aku mengasihi. Dengan sungguh-sungguh kita katakan, aku mengasihi Engkau Yesus. Dengan segenap hati kami mau mengasihi Engkau Tuhan. Amin. Aku mengasihi Ini komitmen antara Engkau dan Tuhan. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh aku mengasihi. Renungkan firman-Mu
sekali lagi dengan sungguh-sungguh kita ambil komitmen, kita katakan ku renungkan firman-Mu Tuhan. Ku renungkan firman, amin Tuhan. Sungguh inilah komitmen setiap kami pagi ini Tuhan. Kami mau memegang firman-Mu, dan biarlah kami boleh menjadi pelaku dari kebenaran firman-Mu. Hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Mari sama-sama setiap kita yang mau ambil komitmen pagi ini, nyatakanlah kerinduan hatimu lebih lagi kepada Tuhan. Glory haleluya, glory haleluya. Roh Kudus mampukan kami untuk melakukan Tuhan setiap kehendak-Mu Bapa di dalam hidup kami. Kami sungguh mau mengasihi-Mu lebih dari segalanya. Haleluya, haleluya. Yesus, ku cintakan Allah yang luar biasa. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu. Kami bersyukur Tuhan atas kasih setia-Mu. Engkau Bapa-Ku yang baik, Engkau Allah-Ku yang baik. Kami merasakan Tuhan penyertaan-Mu yang sempurna. Haleluya, kami percaya kepada-Mu, Allah sumber segalanya, Allah sumber pengharapan kami, Yesus sumber sukacitaku. Kami bersyukur ya Bapa, Engkau Allah-Ku yang dahsyat, Allah-Ku yang mulia. Haleluya, haleluya Tuhan. Gloria la 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 la. Segala kemuliaan bagi-Mu, Yesusku yang mulia. Kami tinggikan Engkau, kami agungkan Engkau. Haleluya. Gloria la 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 baraya sigara la 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 la. Ya la 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 ya la 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 gloria la 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 ya la la la. Ya la 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 ya la 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 la. Yesus Tuhanku, segala kemuliaan bagi-Mu, Allah yang kudus. Haleluya. Gloria la 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 baraya sigara la 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 la. Haleluya. Ya la 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 baraya sigara la 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 la. Oh haleluya. Makasih ya Bapa-Ku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh kita katakan, ku renungkan firman-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah
Sungguh Tuhan, inilah komitmen kami Tuhan. Kami mau selalu merenungkan firman-Mu siang dan malam. Kami mau melakukan perintah-Mu Tuhan. Mampukan kami ya Roh Kudus untuk bisa menjadi pelaku dari kebenaran firman-Mu. Dan kami rindu Tuhan, biarlah kami boleh selalu menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa, kami siapkan hati kami Tuhan. Roh Kudus bekerjalah lebih lagi, agar supaya kami bisa mengerti setiap firman yang Tuhan sampaikan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara betul-betul mengasihi Tuhan. Silakan duduk. Saudara betul-betul mengasihi Tuhan. Saudara mau dengar firman-Nya? Sebelum kita dengar, tanamkan dalam hatimu, hari ini aku berubah. Amin. Jangan firman Tuhan yang kita dengar hari ini sekedar menyenangkan telinga kita, tetapi tidak mengubah apa-apa dalam hidup kita. Jangan. Berjanjilah pada Tuhan dan pada dirimu sendiri. Hari ini aku terima firman Tuhan dan hari ini aku berubah. Amin. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. ya Bapa. Engkau tahu ya Tuhan tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Sekali lagi, keluarkan dari hatimu yang terdalam dengan segala ketulusan hatimu. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku Pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan tujuan hidupku hanyalah menyenangkan hatimu. Terima kasih Bapa. Terima kasih karena Engkau mau berfirman buat kami. Dan kami percaya Engkau pun mengasihi kami. Engkau ingin kami bahagia. Engkau ingin kami menikmati kemuliaan-Mu. Engkau ingin kami menikmati anugerah-Mu di dalam hidup kami. Maka tolong kami Tuhan untuk mendengar suara-Mu, mendengar panggilan-Mu. Berikan kami hati yang lembut, yang mau taat dibentuk oleh firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap, kami dengar firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus, amin. Haleluya. Tuhan kita Tuhan yang baik, betul? Saudara percaya kau punya Tuhan yang baik? Kau punya Tuhan yang ingin kau berbahagia, bersuka cita. Amin. Mari kita baca firman Tuhan. Tentang perlindungan Tuhan. Di dalam Mazmur 91. Mazmur 91 hanya 16 ayat kita baca semua ya. Kita baca bergantian, saya baca ayat yang pertama, saudara ayat kedua dan seterusnya. Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa,
Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Saudara percaya? Amin. Inilah janji Tuhan bagi kita, bahwa kita dilindunginya. Saudara senang dilindungi Tuhan? Senanglah ya. Ini pasal yang cukup banyak digemari orang Kristen. Ya, anak-anak Tuhan suka dengan ayat-ayat ini. Siapa yang gak suka janji perlindungan Tuhan? Dikatakan walau 1.000 rebah di sisimu, walau 10.000 rebah di sebelah kananmu, itu tidak akan menimpa engkau. Wah, keren juga ya. Sampai ada lagunya itu. Tetapi masalahnya saudara, saya kasih tahu saudara. Bapak Ibu, ada satu lagi yang suka dengan ayat-ayat ini. Iblis juga suka loh. Iblis hafal loh. Ya. Kenapa? Iblis suka pakai ayat-ayat ini untuk membelokkan hati anak-anak Tuhan. Loh kok bisa? Saudara, Tuhan Yesus aja dicobai dengan ayat dari pasal ini loh. Di padang gurun, ingat? Waktu Iblis mencobai Tuhan Yesus yang kedua kalinya di padang gurun, dikatakan apa? Tuhan Yesus disuruh apa? Lompat. Yang dipakai itu ayat 11 tuh. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Lalu Tuhan Yesus bilang apa? Jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Saudara, ada suatu kesalahpahaman yang cukup parah ya, tentang perlindungan Tuhan ini. Yang sering kita kita luput melihatnya ya, sehingga kita terkecoh. Sekarang saya tanya, kita berada dalam lindungan Tuhan, itu kita dalam keadaan pasif atau aktif, saya tanya. Pasif atau aktif? Pasif artinya ya sudah, pokoknya saya terima perlindungan Tuhan. Saya dilindungi Tuhan. Apapun yang saya lakukan, oh tenang, saya dilindungi Tuhan kok. Kemanapun saya pergi, oh tenang, aku dilindungi Tuhan. Atau pasif, ada sesuatu yang kita lakukan,
Sehingga kita berada dalam lindungan Tuhan. Ayo, coba dipikirkan. Pasif atau aktif? Siapa yang setuju pasif? Ada satu. Siapa yang setuju aktif? Oh. Siapa yang tidak setuju dua-duanya? Oh. Nggak bisa, pilihannya cuma dua. Kalau nggak aktif ya pasif. Kita lihat ya, ayat-ayat kuncinya. Coba perhatikan ayat 1. Ya. Ayat 1 berkata, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Aktif atau pasif? Aktif loh ini, ya. Orang yang duduk. Bapak Ibu kok bisa duduk di situ, di kursi situ? Tadi pagi ada di rumah kan ya? Kok sekarang bisa duduk di sini? Karena dari rumah berangkat, berjalan ke tempat ini, lalu masuk, pilih kursinya, duduk di situ, betul? Kalau saudara tidak memutuskan untuk masuk dan duduk di situ, saudara ada di luar yang ada kepanasan, ya kan? Di sini kita terlindung, ada atap. Karena kita masuk ke dalam. Lalu ada kata bermalam. Bermalam. Ya. Kalau malam ngapain? Tidur. Tidur kok aktif. Oh iya, bermalam. Memutuskan untuk bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Artinya apa sih? Menyerahkan diri. Bermalam itu tidur, ya kan? Orang kalau tidur itu dalam kondisi paling rawan loh saudara. Betul enggak? Ya kan? Kalau tengah-tengah tidur, tiba-tiba ada gempa bumi, belum tentu sempat lari loh. Jangan-jangan enggak terasa, tahu-tahu atap sudah roboh. Iya kan? Kalau lagi tidur, tiba-tiba ada perampok masuk, kita enggak tahu, enggak dengar. Wah. Ya. Artinya kita menyerahkan diri kita. Kita menyerahkan seutuhnya keadaan kita. Kita percayakan kepada yang maha kuasa itu. Kepada Tuhan kita. Sering loh. Kita tidak mempercayakan semuanya kepada Tuhan. Di saat genting malah kita cari jalan sendiri. Berani enggak kita bermalam? Artinya serahkan betul-betul kepada Tuhan. Jalannya Tuhan. Nah, kalau kita lihat di sini, berarti aktif ya, jelas ya. Kita lihat ayat berikutnya. Ayat 9. Ayat yang ke-9. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi telah kau buat tempat berteduhanmu. Di situ ada dikatakan kau buat. Wah. Di sini, ini kalau ngomong gini nanti saya dikira sesat. Kan Tuhan yang memilih kita. Tapi di sini juga dikatakan kita harus membuat Tuhan menjadi tempat perteduhan kita loh. Artinya apa? Hubungan kita dengan Tuhan itu timbal balik saudara. Tuhan itu bukan seperti ajudan yang bawa payung, mayungi jenderal, jenderalnya kemana-mana dikejar, dipayungi gitu.
Bukan. Tuhan bukan seperti ajudan yang bawa payung buat kita kemana, kita lari kemana, dia kejar-kejar kita. Enggak, saudara. Ini satu kebenaran yang sering dilupakan oleh anak Tuhan. Hidup semaunya, seenaknya, pokoknya aku sudah jadi anak Tuhan. Beres, aman, dilindungi Tuhan. Apa betul begitu? Nanti kalau dapat hajaran dari Tuhan, bingung. Tuhan kok aku mengalami begini? Kadang gak usah dihajar oleh Tuhan. Akibat ulah kita sendiri kita akhirnya menderita. Lalu berkata, Tuhan di mana perlindunganmu? Bukankah engkau berjanji melindungi aku? Ya Tuhan bilang, aku di sini nak, kamu di mana? Betul kan? Satu ayat lagi, ayat 14. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Perhatikan itu, hatinya melekat. Hati kita sudah melekat kepada Tuhan belum? Sungguhkah hati kita itu nempel dengan Tuhan? Ada orang yang sukanya mencari Tuhan, kalau kepepet ada masalah baru cari Tuhan. Kalau senang Tuhan dilupakan. Apakah itu yang namanya melekat pada Tuhan? Bukan. Ada juga yang ingat Tuhan kalau lagi diberkati. Bersyukur, oh aku bahagia, aku diberkati Tuhan. Oh rajin ibadah. Begitu ada masalah datang, protes sama Tuhan. Demo, mogok, enggak ke gereja. Apakah itu namanya melekat kepada Tuhan? Tentu bukan. Orang yang hatinya melekat pada Tuhan, dia cari Tuhan siang dan malam. Dia selalu rindu bersama Tuhan. Dan dikatakan, ia mengenal namaku. Mengenal nama Tuhan artinya mengenal pribadi Tuhan. Mengenal siapa Tuhannya. Dia dekat, dia tahu. Itulah orang-orang yang menerima janji Tuhan ini. Mengalami perlindungan Tuhan. Mengapa harus begitu? Ya, mungkin kita berkata, bukankah kita itu diselamatkan karena anugerah? Bukankah perlindungan Tuhan itu juga anugerah? Iya betul, katanya anugerah itu diterima cuma-cuma. Betul saudara. Coba buka Roma 3 ayat 23 sampai 24. Roma 3 ayat 23 sampai 24. Nah, ketemu? Kita baca. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Anugerah Tuhan itu cuma-cuma, betul atau tidak? Betul. Sesuai dengan firman Tuhan. Tapi coba sekarang kita lihat kata kasih karunia di situ. Kasih karunia di dalam pemahaman dalam Alkitab itu pemeliharaan kehidupan di dalam rumah. Ya, saya pernah jelaskan beberapa waktu lalu ya, kasih karunia. Itu dalam bahasa Ibrani, chen itu tenda. Tenda yang menaungi
semua yang ada di dalamnya. Memelihara yang tinggal di dalamnya. Ya, rumah. Nah sekarang saya tanya, kasih karunia Tuhan itu rumah kura-kura atau apa? Kalau rumahnya kura-kura, ya kura-kuranya kemana aja kan ikut kan rumahnya ya. Dibawa terus kan, nempel. Betul enggak? Kura-kuranya masuk neraka pun rumahnya masuk neraka. Kasih karunia Tuhan apakah begitu? Tentu tidak. Kalau kasih karunia Tuhan seperti itu gawat. Enggak. Kita disediakan oleh Tuhan rumah. Kita diizinkan Tuhan ya untuk masuk dalam rumahnya. Dalam rumah tangganya. Menjadi bagian dari keluarga Allah. Saudara dan saya jadi anak-anaknya. Itu kasih karunia, itu cuma-cuma diberikan kepada kita gratis. Bukan karena usaha kita. Semuanya sudah dibayar lunas oleh Tuhan Yesus. Betul. Tetapi kita tinggal di dalam rumah atau tidak? Rumahnya disediakan ya. Kita enggak ikut bangun rumahnya Allah kok. Rumah tangganya Tuhan, surga, bukan kita yang bangun, kita enggak bisa. Betul? Kita diberi cuma-cuma silakan masuk. Tapi kalau kita suka berlaku seperti anak yang hilang, suka pergi dari rumah, ya kalau apes di jalan ya salahnya siapa gitu kan. Salah kita sendiri. Jadi mari kita sadari ini. Ya. Saudara mau dilindungi Tuhan, masuklah di dalam perlindungan Tuhan. Masuklah di dalam rumah tangga Allah. Di bawah naungannya. Jangan di tempat lain. Ada orang melakukan kejahatan. Wah, melakukan penggelapan uang, penipuan. Kenapa? Kepepet, dikejar utang. Lalu berdoa, Tuhan moga-moga aku enggak ketemuan. Semoga saya tidak ketahuan. Tuhan lindungi enggak? Masa yang gitu dilindungi Tuhan? Tidak. Kalau kita mau berada dalam lindungan Tuhan, kita harus masuk di dalam. Nah, masuk di dalam ini bagaimana? Ya. Yang pertama, jalannya yang disebutkan di dalam Roma tadi, ya. Di dalam Tuhan Yesus. Terima Tuhan Yesus. Terima dia sebagai juru selamat kita satu-satunya. Sebagai Tuhan kita yang memerintah hidup kita, yang kita ikuti. Saudari diselamatkan. Itu yang pertama. Kalau ada yang belum sungguh-sungguh terima Tuhan Yesus, cepat. Karena itu pintunya. Lalu setelah kita percaya Tuhan Yesus, kita sudah menerima anugerah itu, kita harus tetap berada di dalamnya. Hidup di dalam anugerah itu. Jangan putus di tengah jalan. Jangan tinggalkan rumah. Jangan tinggalkan Tuhan Yesus. Karena alasan apapun, jangan pernah tinggalkan dia. Seringkali dunia memberi banyak alasan untuk kita meninggalkan dia. Jangan sampai itu terjadi. Lalu
Berikutnya apa? Bicara tentang rumah. Berarti bicara tentang aturan. Betul tidak? Tiap rumah tangga punya aturannya sendiri. Ada di sini Bapak Ibu yang rumah tangganya tidak pakai aturan apa-apa? Enggak ada kan ya? Bahaya. Nanti jadi liar semua. Kita perlu sebuah aturan, sebuah tatanan di dalam rumah. Dan tatanan di rumah Tuhan itu apa? Firman. Ya. Firman Tuhan. Itulah yang mengatur kehidupan kita di dalam rumah tangga Allah sebagai keluarga Allah. Maka milikilah firman. Tuhan Yesus berkata, manusia hidup bukan dari roti saja, melainkan dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Matius 4 ayat 4. Firman. Firman itu apa? Firman itu perkataan Tuhan yang menjadi aturan bagaimana kita harus hidup. Jadi kalau kita tidak pernah belajar firman Tuhan, ya kita seperti anak yang tidak mau dididik. Kita seperti anak yang tidak mau diajari oleh orang tua. Senang kalau punya anak seperti itu? Enggak kan? Kalau punya anak nanti mau punya anak nakal atau baik? Baik kan? Nah, kita juga jadi anak Tuhan yang baik dong. Dengar-dengaran akan suara Bapak kita. Ya, mari hidup di dalam firman Tuhan. Seperti lagu yang kita nyanyikan tadi, kita renungkan siang dan malam. Banyak orang berkata, aku sudah merenungkan firman Tuhan. Kapan? Tadi pagi. Oke, firman Tuhan apa yang kamu terima hari ini? Enggak tahu, sudah lupa. Kayaknya apa ya? Yakobus apa Galatia? Repot saudara. Saudara, saya kasih tahu nih. Ini pengalaman pribadi saya ini. Ya. Teknologi sekarang itu sangat memudahkan kita. Betul? Buka renungan sekarang di HP bisa. Ya, kalau beberapa tahun lalu masih pakai buku ya. Buku renungan. Terus itu ditulis bacaan Alkitab hari ini. Oh, terus harus buka Alkitab, dicari. Misalnya Matius 5, oh buka Matius 5 dibaca. Kalau sekarang buka aplikasinya, tahu-tahu nanti tinggal pencet, keluar ayatnya. Tinggal baca. Setelah itu nanti siang, tadi ayat yang tak baca itu dari mana sih? Ada yang pernah punya pengalaman begitu? Saya pernah loh. Bertobat. Mari kita kenali firman Tuhan, direnungkan, diingat betul-betul, dilakukan. Supaya kita mengalami perlindungan Allah yang sepenuhnya. Amin. Lalu setelah kita hidup di dalam firman, berikutnya apa? Kalau kita ada di dalam sebuah rumah tangga, ya, kita punya kewajiban atau tidak? Kita punya, ya kan? Kita sudah diberi anugerah loh, gratis masuk di dalam rumah tangganya Allah. Jadi keluarganya Allah. Kita jadi anak Allah. Saudara, jangan kita merasa jadi anak kecil terus di hadapan Allah. Kita harus bertumbuh. Dan anak yang bertumbuh
dia punya kewajiban di dalam rumah tangga. Betul kan? Masa anak enggak jadi anak lalu cuman main, tidur, makan, main, tidur, makan, main, tidur, makan. Gitu. Enggak lah. Ada kewajibannya. Lakukan bagiannya. Begitu juga dengan kita. Coba buka Matius 28. Ayat yang terakhir. Matius 28 ayat 20. Kita baca sama-sama. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kita mau disertai Tuhan? Ingat ada tugas yang harus dilakukan. Layani Tuhan. Amin. Ada pekerjaan Tuhan yang harus dikerjakan. Beritakan Injil. Layani sesamamu. Lakukan bagian kita. Melayani di gereja. Itu juga perlu. Ayo layani. Ambil bagian. Kita enggak mau menjadi bayi terus yang hanya minum susu setiap saat, bukan? Ayo kita bertumbuh. Dan jalannya adalah melayani. Kalau kita tidak pernah mau melayani, maunya dilayani terus. Kita enggak jadi apa-apa loh. Bahaya loh. Nanti ketika Tuhan Yesus datang kedua kalinya menjemput kita, yang ditanya apa? Buahnya. Ingat perumpamaan hamba yang diberi talenta itu? Talenta itu apa sih? Sering orang menganggap talenta itu bakat. Bukan itu. Hidup ini itu talenta. Keselamatan daripada Tuhan itu talenta. Sudahkah kita pakai hidup ini untuk melayani Tuhan? Nanti kalau Tuhan datang jemput kita, kita ditanya, buahmu mana? Apa yang sudah kamu kerjakan? Dan kalau tidak mengerjakan apa-apa, ya seperti hamba yang dapat 1 talenta tadi. Yang dia simpan saja baik-baik, tidak diapa-apakan, tidak menghasilkan apa-apa. Dan Tuhan berkata, engkau hamba yang malas dan jahat. Mau dibilang jahat sama Tuhan? Oh jangan, itu berbahaya. Mari kita ingat firman Tuhan hari ini kita lakukan. Ingat, masuklah di dalam anugerah itu. Lewat Tuhan Yesus. Hiduplah menurut aturan rumah tangga Allah, yaitu firman Tuhan. Yang ketiga, lakukan bagianmu, layani Dia. Saudara akan menikmati perlindungan Tuhan. Amin. Mari kita renungkan sejenak. Sudahkah aku sungguh-sungguh ada di dalam rumahnya Tuhan? Di dalam naungan Tuhan? Atau aku masih suka lari ke sana kemari? Sebetulnya kuncinya satu. Cintamu pada Tuhan. Apakah engkau cinta Tuhan? Kalau engkau cinta Tuhan, engkau akan tetap ada di rumah. Engkau tidak akan kemana-mana. Engkau tidak akan melakukan apa yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Mari sama-sama
kita memperbarui cinta kita pada Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Mari saudara, jangan ini sekedar jadi nyanyian kosong. Jadikan ini ketetapan hatimu yang sungguh-sungguh engkau akan lakukan. Kita mengasihi Tuhan bukan hanya dengan perasaan. Tuhan Yesus berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu juga, dengan segenap kekuatanmu. Pikirkan sekarang, sungguh-sungguh aku mau mengasihi Tuhan. Untuk itu ada hal-hal yang harus ditinggalkan. Pikirkan sekarang. Jangan nanti di rumah. Sungguhkah engkau mau meninggalkan hidupmu yang lama yang tidak berkenan di hadapan Tuhan saat ini? Dan kau pulang menjadi orang yang baru. Mari kalau engkau sungguh-sungguh mau, yang sungguh-sungguh menetapkan hati, mari bangkit berdiri. Dan kita sama-sama nyanyikan lagu ini sebagai pernyataan komitmen kita pada Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Kau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa, kami sungguh mengasihi-Mu. Kiranya Engkau memberkati anak-anak-Mu ini Tuhan. Mereka yang hari ini menetapkan sungguh mau mengasihi Tuhan, mau tinggal di dalam anugerah Tuhan, hidup menurut firman Tuhan dan melayani Tuhan. Engkau memberkati mereka Tuhan. Kiranya sungguh perlindungan Tuhan ada pada mereka semua ini. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demi nama Tuhan Yesus. Amin. Saya persilakan duduk kembali jemaat yang dikasihi Tuhan.
Sungguh ya, pagi ini kita sudah dengar firman Tuhan dan betul-betul ambil komitmen untuk setiap hari kita renungkan firman Tuhan dan kita lakukan perintah Tuhan. Amin. Mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk kita bersyafaat buat bangsa dan negara kita. Nanti untuk pokok doa yang pertama kita sama-sama berdoa untuk keadaan ekonomi bangsa kita. Nanti akan dipimpin oleh KLW. Lalu selanjutnya kita akan berdoa bersama-sama untuk perkembangan COVID di Indonesia. Kita sering mendengar di berita setiap hari semakin banyak yang terpapar COVID. Oleh sebab itu mari sama-sama kita berdoa supaya penyebarannya tidak semakin meluas. Kita berdoa supaya Tuhan memberikan daya tahan tubuh yang kuat bagi setiap masyarakat Indonesia. Nanti Glory yang akan memimpin kita di dalam pokok doa yang kedua. Dan nanti berikutnya yang terakhir kita akan sama-sama berdoa buat Bapak Jokowi dan seluruh aparat yang membantu Bapak Jokowi supaya sampai periode akhir pemerintahannya segala sesuatu yang sudah dia rindukan untuk bangsa ini itu semua boleh terjadi. Amin. Nanti pokok doa yang terakhir akan dipimpin oleh Grace. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, saat ini Tuhan, kami bersama-sama seluruh dari sidang jemaat-Mu di tempat ini. Kami berdoa untuk bangsa kami. Tuhan, terutama kami berdoa untuk keadaan ekonomi di negeri ini Tuhan. Kami meletakkan iman pengharapan kami kepadamu. Karena Engkaulah Tuhan Allah yang sanggup memberkati bangsa kami. Tuhan, biarlah kiranya Engkau yang menolong Tuhan. Supaya ekonomi bangsa ini menjadi ekonomi yang sungguh-sungguh bangkit. Ekonomi bangsa ini pulih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya Tuhan. Karena Engkau Allah yang bersama-sama dengan kami. Kau berkati bangsa kami. Tuhan, kami membawa untuk tanah air kami, negeri kami Tuhan. Biarlah Tuhan setiap tanah-tanah pertanian Tuhan berkati. Di dalam nama Tuhan Yesus tidak ada panen yang gagal. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya tanah kami adalah tanah yang subur. Tanah pusaka yang diberkati oleh Tuhan. Dan sungguh-sungguh bisa menghasilkan berkat. Dan boleh dinikmati oleh seluruh negeri ini. Tuhan, Kau yang berkati Tuhan setiap usaha di negeri ini Tuhan. Terutama anak-anak-Mu. Tuhan berkatilah di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada usaha apapun yang gagal. Semuanya berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan. Kami percaya ekonomi negeri kami bangkit di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh Tuhan, berkat yang berlimpah daripada Tuhan turun atas bangsa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh Tuhan, kebaikan demi kebaikan yang daripadamu Tuhan nyatakan. Sehingga sungguh Tuhan, Indonesia adalah Indonesia yang makmur. Indonesia sungguh-sungguh Indonesia menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Terima kasih Tuhan, kami percaya. Mulai saat ini Tuhan, Kau yang berkati bangsa kami. Ekonomi negeri kami bangkit karena kami punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapa, saat ini kami datang dan berkumpul Tuhan. Kami mau berdoa bersama Tuhan untuk penyebaran COVID. Kami mendengar Tuhan bahwa di Indonesia wabah ini Tuhan mulai kemana-mana Tuhan. Tuhan, kami mengangkat tangan dan berseru Tuhan. Kami memohon Tuhan, kiranya Engkau memberhentikan wabah ini Tuhan. Pulihkanlah negeri kami Tuhan dari penyakit ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, penyebaran COVID di Indonesia stop. Di dalam nama Tuhan Yesus, dan Indonesia kembali pulih seperti semula. Kami percaya Tuhan, Engkau mendengarkan doa kami, Engkau mendengar seruan kami, Engkau mendengar keinginan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak, kami membawa segala pemerintahan kami ke dalam tangan-Mu, Bapak Jokowi Tuhan dan sementerinya Tuhan. Sehingga Tuhan Kau memberikan dia hikmat, kesehatan Tuhan. Sehingga dia boleh mengatasi setiap masalah-masalah yang terjadi atas bangsa ini Tuhan. Biarlah apa yang mereka rencanakan Tuhan di bangsa ini boleh tergenapi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan apa yang direncanakan pemerintahan kami dan menteri-menteri ini boleh tergenapi. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Sungguh kita percaya Tuhan sudah mendengar doa-doa kita. Amin.
Dan saat ini kami juga rindu berdoa buat Bapak Ibu maupun yang ada di rumah-rumah yang sedang berulang tahun sepanjang minggu kemarin ataupun ulang tahun pernikahan. Kami persilahkan untuk berdiri di tempat masing-masing. Kami rindu untuk berdoa dan memberkati saudara semuanya. Mari sama-sama kita katakan selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun, selamat dan bahagia. Kiranya Tuhan memberkati, selamat panjang umur. Mari saya silakan bangkit berdiri. Yang berulang tahun pernikahan maupun yang berulang tahun nanti akan didoakan oleh Kak Ati. Mari jemaat kita bersatu hati berdoa untuk saudara-saudara kita yang berulang tahun. Angkat tanganmu dan berkati mereka semua. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk berkat anugerah, pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan bagi saudara-saudara kami yang saat ini berulang tahun. Terima kasih untuk usia yang baru. Kami percaya Tuhan apa yang sudah Tuhan rancangkan dalam hidupnya, Tuhan akan genapi. Tolong setiap saudara kami ini ya Tuhan, memiliki sebuah komitmen untuk selalu berada di rumah Tuhan, di hadirat Tuhan, dan menikmati Tuhan. Biarlah umur panjang Tuhan anugerahkan bagi mereka, kekayaan dan hormat Tuhan anugerahkan bagi mereka. Berkati pekerjaannya, berkati hidup rumah tangganya, berkati anak-anaknya. Dan kami juga berdoa untuk saudara kami yang merayakan ulang tahun pernikahan. Tuhan Yesus, kiranya kehadiran-Mu lebih dirasakan oleh mereka sekeluarga. Biarlah keluarga ini makin hari, makin melekat kepada Tuhan, makin hari, makin mengerti apa yang Tuhan rancangkan dalam hidup rumah tangganya, dan makin hari makin melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Berkatilah ya Tuhan, kehadiran-Mu sungguh dibutuhkan oleh mereka semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memberkati mereka. Haleluya, amin. Amin. Sekali lagi kami ucapkan selamat ulang tahun dan selamat berbahagia buat saudara semua. Saudara, mari sama-sama sekarang kita persiapkan persembahan kita. Kita mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dan buat yang di rumah-rumah bisa ditransfer ke rekening BCA atas nama GBI Emmanuel Revival Center. Mari sama-sama kita serahkan persembahan kita. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur Tuhan buat segala sesuatu berkat anugerah-Mu yang sudah Engkau curahkan bagi setiap kami. Pada pagi hari ini kami membawa persembahan kami, Tuhan berkati agar supaya apa yang kami persembahkan ini boleh sungguh kudus dan menyenangkan hatinya Tuhan. Dan kami percaya akan memberkati pekerjaan Tuhan di rumah-Mu ini. Terima kasih Bapa, berkati setiap jemaat yang sudah memberi, kami percaya Tuhan akan memberkati mereka dengan berlimpah-limpah. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, haleluya, amin. Betapa aku bersyukur. Betapa aku bersyukur atas segala berkat-Mu. Semua yang Kau berikan sempurna bagiku. Allahku yang mulia memelihara sempurna kasih-Nya kepadaku selalu.
kita bangkit berdiri, kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Mari sama-sama kita katakan, bila Engkau tak besertaku, aku tak mau jalan sendiri. Mari kita angkat tangan kita dan kita katakan, bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkah kami Tuhan. Berjalan dalam Roh-Mu, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah. Sekali lagi mari sama-sama kita katakan, bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Kami perlu Kau Tuhan, ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Di penghujung akhir kebaktian ini, mari kita berdoa. Ya Bapa, ya Tuhan, kami mengalami resesi yang seluruh dunia, bahkan Amerika pun mengalami resesi. Tuhan, tolong kami, tolonglah Indonesia, tolonglah anak-anak-Mu, IRC maupun IRC Connection, semuanya Tuhan, tolonglah kami. Di mana semua harga meningkat, di mana kehidupan membutuhkan banyak pertolongan. Tuhan, tolonglah, jauhkanlah kebangkrutan. Tuhan, tolong kami. Resesi BBM, energi, maupun makanan, apapun Tuhan, tolong kami. Berkati kami. Berkatilah ya Tuhan. Berkati ya Tuhan. Sertailah. Sungguh kami percaya pertolongan-Mu, penyertaan-Mu. Sungguh Tuhan. Akhirnya saudaraku, terimalah berkat Tuhan. Sungguh penyertaan Allah Bapa, penyertaan Tuhan Yesus dan Roh Kudus-Nya selama-lamanya ada padamu, menyertai-mu sampai akhir dunia. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita katakan haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus, haleluya, haleluya.
kuat.